Selamat malam semua ya. Hari ini cikgu kita akan belajar tentang coding Python ya. Coding Python kita akan menggunakan online compiler ya untuk belajar coding Python untuk hari ini. Oke, coba perhatikan di screen cikgu ini ya, cikgu besarkan supaya kamu boleh nampak. Oke. Untuk buat coding Python ini menggunakan Python Online Compiler, kamu boleh masuk di laman web inilah ya, yang cikgu highlight ini. Oke, kamu boleh masuk laman web ini. Oke, kamu boleh masuk laman web ini. Oke. Coba juga tekan ya. Bila kamu masuk compiler, boleh juga kamu search di internet lah ya, search di internet, type online Python compiler. Oke. Bila kamu search di internet, kamu akan jumpa lah ya. Jadi pilih nih, online Python compiler. Tekan. Oke, paparan seperti ini akan wujud lah ya. Kamu akan nampak paparan ini. Oke. Yang ada dua bahagian, main.py. Oke, di sini adalah tempat kamu tulis coding kamu ya. Sebelah kiri tempat kamu tulis coding, dan yang shell ini pula ini adalah untuk kamu lihat hasil daripada coding yang kamu buat. Oke, sebagai contoh di sini ini kan ada print hello world. Oke, jadi bila kamu ini run, kalau kamu sudah siap coding, kamu boleh tekan run. Oke, sekarang cikgu tekan run. Oke, jadi output dia akan keluar di bahagian sini. Ya, kalau mau clear ini output, kamu boleh tekan clear. Oke, akan hilang. Oke, paham? Oke, kenapa ini tidak ditulis nih? Tidak dipaparkan. Hashtag ini kenapa tidak dipaparkan? Sebab ini tidak dapat dibaca oleh coding Python ya. Tidak dapat dibaca. Ini bertujuan untuk memudahkan kamu ya hafal apa yang kamu tulis. Oke, supaya kamu tahu lah. Oke, hari ini kita akan belajar ya, ramai yang cikgu nampak yang tidak berapa paham tentang Python ini. Oke, Python ini sangat senang. Oke, print ini bertujuan untuk memaparkan output. Oke, print memaparkan output. Bila ada print di sini, kamu boleh letaklah apa-apa di sini. Sebagai contoh H, print H. Kalau print H akan keluar. Oke, semikolon ini apa guna nih? Coba kita tengok yang di sini. Oke, kalau cikgu buka ini apa akan berlaku? Akan ada error. Kalau ada message seperti ini yang keluar, bermaksud ada error pada coding kamu. Oke, ada error di dalam coding. Oke, jadi mesti ada label ini. Kita mesti tulis begini ya. Oke. Ada dua semikolon di sana. Oke, H akan keluar. Oke. Hari ini cikgu mau ajar kamu tentang integer dulu ya. Integer di dalam Python. Oke, integer adalah nombor yang tidak mempunyai pecahan ataupun titik perpuluhan. Oke. Nombor yang tidak mempunyai pecahan ataupun titik perpuluhan. Oke, sebagai contoh lah ya. Kalau kamu tengok buku teks kamu, oke, tengok buku teks, muka surat, coba cek dulu. Oke, muka surat 78. Coba perhatikan buku teks muka surat 78 di sini. Oke. Nah, ini dia. Oke, contoh 31 kode arahan Python yang menggunakan integer dengan menggunakan perisian aplikasi Python 3.52. Oke, kita tidak menggunakan perisian aplikasi ini ya, sebab ini perlu diinstal di dalam komputer. Oke, memenangkan waktu ini kita tidak dapat masuk ke dalam makmal. Oke, jadi kita menggunakan online compiler.
Kalau kamu tengok ini, dalam buku teks ada simbol ini. Oke, ada simbol nih, anak panah nih, ada 3 anak panah. Oke, tetapi dalam online compiler ini tidak perlu tulis ya. Ini tidak perlu tulis. Tulis dia terus. Oke, sebagai contoh tengok buku teks. Kalau kita ikut buku teks kamu, oke, kita tulis A. E adalah pemboleh ubah ya. E adalah pemboleh ubah. Kita tetapkan nilai E itu adalah integer, contoh dia 6. Oke. Integer 6. Coba kita run, apa akan berlaku? Oke, bila kamu run, bila kamu run tidak ada paparan di sebelah kanan. Oke, tidak ada paparan di sebelah kanan ini. Kenapa tidak ada paparan? Sebab kita tidak tulis print. Oke, kita tidak menggunakan print. Kalau kita tulis print barulah akan ada paparan. Oke, jadi ingat print ini adalah untuk sebagai memaparkan output lah ya. Print memaparkan output. Oke. Tengok balik buku teks. Dalam buku teks E sama dengan integer 10. Oke, coba kita tengok E 10. E 10. B integer 29. Oke. B sama dengan integer 29. Oke, C hasil tambah E dan B. Oke, C sama dengan E tambah B. Oke, jadi di sini nih, di bawah ini kita mau lihat apa hasil tambah C ini. Oke, jadi cara dia kita print C. Jadi di sini kamu dapat lihat 39. Ya. Oke, kamu dapat lihat 39. Kenapa E tidak muncul di sini? Sebab kita tidak paparkan. Kalau mau paparkan nilai E, B boleh. Oke, tambah saja. Print E. Print B. Oke, coba kita lihat. Oke, 29. Oke. Oke. Paham? Sangat senang ya. Print. Oke, sekarang ini harap-harap kamu paham lah ya, juga harap kamu paham. Oke, cikgu ulang balik ya. Sekarang ini kita akan cikgu buat di sini ya. Oke, cikgu ulang balik. Oke. Sekarang kita belajar integer saja. Oke, sebagai contoh kita tetapkan pemboleh ubah E. Oke. Integer. Jadi maksudnya nilai E itu adalah integer. Integer sebagai contoh 90. B sama dengan integer 100 ya. C sebagai contoh sama dengan hasil tambah E plus B. Oke. Jadi kita mau lihat hasil tambah E tambah B adalah kita akan lihat print C. Jadi 190. Oke. Coba kalau kita tambah di sini apa akan jadi? Oke. Kalau kita tambah C di sini, C ini akan muncul. Oke. Oke, ini juga coba-coba ya. Kita tinggallah supaya kamu paham. Oke, ada error kan? Oke. Jadi mesti tulis C. Print C 190.
ataupun mau lagi cantik, bolehlah tambah apa-apa saja di sini. Print hasil tambah E plus B. Oke. Ialah. Oke, pun boleh. Oke, ada error, mesti ada sini. Oke, kita tambah ini. Oke, paham? Hasil tambah A plus B ialah hasil di bawah. Oke, kalau mau lagi di atas pun boleh, mau paparkan nilai ABC itu pun boleh. Kita print E. Oke, print B. Oke, 90. Oke, inilah untuk output kamu boleh tulis ini. Ingat, ini case sensitif. Kalau kamu tukar P itu huruf kecil di huruf besar akan error. Ya, akan ada akan error. Tengok. Oke, print is not defined. Yang mesti tulis huruf kecil. Turun. Oke. Oke, saya harap hari ini kamu paham. Oke, kamu paham semua. Oke, sekarang ini operasi dalam Python ini, tengok dalam buku teks, muka surat, mana ya? Muka surat. Kejap, perhatikan di buku teks dulu, cikgu mau tengok operasi. Oke, ini dia. Oke. Oke, perhatikanlah. Ini. Oke. Operator matematik, simbol dan contoh ya. Kalau dalam simbol operator matematik, kalau tambah inilah satu bisa tambah, tolak, tolak, darab, darab, bahagi, bahagi. Oke, tapi dalam komputer tambah sama ya, tambah sama. Tolak pun sama. Tapi darab itu tidak sama ya, darab itu lain. Oke, lain. Perhatikan lain. Begitu juga dengan bahagi, bahagi lain dalam komputer. Oke. Jadi untuk penggunaan operator ini kamu boleh gunalah dalam coding. Oke, boleh guna. Sebagai contoh kita teruskan dengan coding kita tadi. Contohnya tadi A plus B. Kalau kita mau A darab B, oke, kita tengok hasilnya. A darab B 50 darab 100. Hasil tambah, hasil darab E dan B ialah, oke kita tukar di sana. Oke, senang. Oke, kalau kita mau bahagi pula 90 bahagi 100, kita tulis tolak, gunakan begitu. Ya, hasil bahagi dapat tidak keluar output. Nah, ada kan? Output dia hasil bahagi E dan B ialah 0,9. Oke, dia akan jadi seperti ini. Oke, apa akan coba kamu boleh coba sendiri ya. Kamu boleh coba sendiri. Sebagai contoh ya, integer 90. Kalau kita letak titik perpuluhan di sini, apa akan berlaku? Oke, coba kita coba. Oke. Tetap juga akan keluar 90 ya. Dia tidak akan kira yang perpuluhan di belakang. Oke, sebab kita istiharkan boleh ubah itu adalah sebagai integer. Jadi yang di belakang ini dia tidak akan kira. Oke. Oke, untuk pembelajaran hari ini cikgu coba ajar yang sangat senang basic dulu ya supaya kamu paham lah ya. Cikgu ulang balik. Oke, kita ulang balik. Oke, sebagai contoh kita menggunakan boleh juga begini, kita coba ya, kita coba saja. Oke, coba kita tengok buku teks. Buku teks, tengok buku teks, muka surat,
Oke, mana? Oke, kita mau cari contoh lagi dalam buku teks yang paling senang. Oke, cikgu sedang cari contoh dalam buku teks supaya apa yang kau masukkan itu cantik ya. Maksud cikgu, oke lah sikit. Oke. Uh, oke, ini sebagai contoh ini pun boleh juga. Cikgu mau cari oke. Sudah cikgu. Ini yang cikgu mau cari sebenarnya. Oke. Oke, sebagai contoh. Oke. Ini paham sudah kan? Oke, coba kita masukkan, cikgu ulang balik ya. Kita istiharkan pembuli ubah sebagai integer. Oke, integer yang mana nilainya adalah 10. Oke, coba perhatikan ya. Kita print ini berfungsi sebagai memaparkan output. Jadi kita mesti tulis print Oke, tengok 10 akan keluar di sini. Oke, macam mana kalau nilai itu tidak tetap? Bermaksud pembuli ubah. Sebagai contoh maksud cikgu begini. B. Oke, sama dengan integer. Tengok contoh input. Masukkan nilai B. Coba kita perhatikan. Kenapa ada error di sini? Invalid syntax. Kalau di sini dia akan tengok kita ada error bagian di sini. Ini adalah bentuk string. Kita tambah ada panah kita. Coba kita coba lagi. Kan? 3 contohnya. Betul. Perhatikan ini kita tetapkan nilai dia 10. Kalau kita istiharkan B pula kita tidak tetapkan, tetapi kita mau pengguna yang masukkan nilai. Jadi boleh buat coding begini. Dia masih juga integer. Coba kita print ya. Kita mau tengok print B. Lihat. Masukkan nilai. Lalu kita tulis 1 di sini. Tengok paparan di sini. 1 kan keluarkan print B 1. Coba kita masukkan dia perpuluhan. Enter. Ada error. Invalid literal for integer. Ini tidak tetap, ini ada berlakunya ralat ya, ralat. Dia tidak boleh terima selain daripada integer ini adalah bentuk float. Jadi kita ulang balik 4. Agak lambat sedikit. Kenapa B tidak keluar? Kita coba lagi. Nilai B, integer B. Print B.
Oke. Tadi tidak keluar ya, dia lambat cikgu punya internet nih. Oke. Oke, jadi cikgu harap kamu paham lah ya. Kalau untuk declare istihar pembeli ubah yang tetap boleh buat begini. Kalau kamu mau pengguna yang masukkan nilai itu boleh buat begini. Oke. Oke. Cikgu harap semua paham. Oke, kamu boleh coba lah ya gunakan handphone pun, kalau tidak silap juga pun boleh guna juga nih. Ya, guna handphone pun boleh. Oke. Nanti cikgu akan bagi latihan, cikgu mau semua buatlah ya. Coba buat, jangan tidak buat. Oke, kita belajar sampailah kamu paham macam mana buat coding Python ini. Oke. Setakat itu saja hari ini. Cikgu harap kamu paham lah ya. Cikgu harap kamu paham. Oke. Jumpa lagi.